Baiklah, menyambung materi tentang Telegram. Ini sekarang kita akan membuat grup yang baru untuk pada Telegram kita. Klik new group. Masukkan dulu satu anggota, minimal satu saja anggota. Misalkan ini saya masukkan teman saya. Kemudian klik tanda panah ini. Masukkan grup namanya. Misalkan ini adalah Sunan Gatra. Fotonya boleh selfie, boleh ambil dari galeri, boleh ambil dari WhatsApp atau dari web, bisa juga. Misalkan seperti ini. Centang lagi. Keunggulan pada Telegram, pada satu grup itu bisa 200.000 anggota. Jadi tidak seperti grup sebelah yang membatasi. Ini cukup banyak ya untuk 200 orang ya, 200.000. Kemudian admin itu punya hak yang berbeda-beda. Jadi kita bisa ngatur admin yang satu bolehnya ngapain, admin satu bolehnya ngapain. Silahkan diklik lambangnya. Kemudian tanda pensil ini juga kita klik. Ini untuk penggantian fotonya. Ada tipe grup. Tipe grup ini ada dua. Satu private, satu public. Jadi bedanya adalah kalau private, Bapak Ibu hanya boleh mengajak orang melalui link atau ditambahkan. Kalau public, grup kita terbuka untuk umum. Jadi ketika orang tahu kata kunci, orang itu bisa masuk ke dalam grup kita. Kita tidak bisa membatasi mereka. Hanya itu bedanya. Kalau memang untuk tertentu, silakan pilih private group. Ini linknya, boleh dengan cara copy link, boleh dengan cara share link. Kalau share, silakan diklik share-nya. Mau share di Facebook boleh, di WhatsApp boleh, atau ke sesama Telegram atau ke Classroom kalau mau memberikan kepada siswa. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya Classroom terlebih dahulu. Ini kita centang. Kemudian ada chat historinya. Silakan dipilih, ada dua, visible sama hidden. Bedanya ketika visible, maka anggota baru tetap bisa melihat chat yang sudah lama. Misalkan kita sudah bikin grupnya seminggu yang lalu atau pagi hari, tapi ada anggota yang baru kita masukkan sore, maka anggota baru itu tetap bisa melihat obrolan yang sudah kita lakukan di pagi hari tadi. Kalau hidden berarti dia tidak bisa melihat obrolan yang sudah kita lakukan di pagi hari tadi. Dia hanya bisa melihat ketika dia sudah masuk. Sini saya pilih hidden, visible. Untuk izin, nah ini keunggulannya. Izin untuk owner itu semuanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Admin bisa mengatur what can member do of this group. Jadi apa sih yang boleh member lakukan, apa sih yang anggota boleh lakukan di grup ini. Yang pasti mengirim pesan, mengirim media boleh nggak. Kalau nggak dibolehin silahkan dicentang, diklik saja hingga dia berwarna merah. Tidak boleh mengirim stiker, tidak boleh mengirim polling, tidak boleh memberikan link, tidak boleh menambahkan anggota. Ini untuk mempinkan pesan, nggak boleh mengubah info. Jadi members itu hanya boleh mengirimkan pesan, tidak boleh yang lain. Ini biasanya untuk di grup kelas ya. Jadi tidak info yang didapat tidak akan bertumpuk, karena biasanya kalau di kelas itu suka beradu kasih stiker kan ya. Kemudian ini ada mode lambat. Mode lambat ini untuk membatasi peserta dalam membatasi grup untuk chatting. Jadi kalau Bapak Ibu mengizinkan chatting, tapi ada pilihannya ya, 0, 10 detik, 2, 30 detik, terus sampai 1 jam dengan pengurutan seperti ini Bapak Ibu. Kalau off, ketika si A sudah selesai chatting, dia tetap bisa melanjutkan kata-kata sebelumnya. Tapi kalau Bapak Ibu bataskan 10 detik, maka setelah kita mengetik chat yang pertama dan terkirim, untuk mengirim chat yang kedua, kita harus menunggu selama 10 detik. Itu nanti ada petunjuknya di layar. Kemudian 30 detik pun sama, itu semua membatasi. Jadi ini ada di Bapak Ibu semua ya, mau diaktifkan atau tidak.
ketika kita memilih menggunakan mode lambat ini, maka grup ini tidak bisa kita berikan kuis atau quizbot. Jadi kalau Bapak Ibu mau kasih quizbot, ini harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Tuh. Pun admin yang lain itu bisa Bapak Ibu berikan keleluasaan. Misalkan Bapak Ibu sebagai owner pada grup ini punya admin, adminnya boleh deh kirim pesan, boleh kirim media, boleh kirim polling, boleh menambahkan peserta, boleh mempinkan pesan. Ya udah terserah. Nih, oke, centang. Nah, jadi izinnya ada 5 hal yang diizinkan. Selesai. Deskripsi terserah mau diisi apa. Misalkan ini hanya obrolan saja. Misalkan hanya obrolan saja. Kemudian kliklah tanda panah. Maka grup ini selesai digunakan. Baiklah, sekarang kita akan belajar cara membuat kuis atau absen pada Telegram, terutama untuk grup kelas yang mau kita buat. Di loop ini kita klik saja cari pull bot. Nah, atau pull R ini juga boleh. Nih, silakan diklik. Nanti kita mau create new poll. Ini kita klik dulu. Kalau yang baru berarti dia mulainya di start. Nah, start. Send question dulu. Misalkan siapa saja yang sudah hadir saat ini. Oke. Kalau sudah, kita tinggal pilih jawabannya apa. Misalkan saya hadir. Tuh, ketika sudah done, ini boleh langsung di-share. Misalkan memang hanya ada satu, silakan. Dan share poll. Kita share aja dengan catatan kita hanya boleh men-share di grup yang kita menjadi adminnya. Misalkan tadi ada grup saya bikin tadi. Ini di Semangatra, kita share. Nah, pilih. Kalau Bapak Ibu sudah banyak membuat pollnya, itu akan muncul itu. Nah, sekarang kita pilih yang pertama tadi. Oke, itu akan muncul. Silakan klik yang ini saja, yang warnanya abu-abu ini atau yang ada angka nolnya. Nanti Bapak Ibu yang sudah mengisi atau anak-anak yang sudah mengisi itu terlihat namanya. Contohnya saya klik, maka tertulislah nama saya, Vivi Lindasti, dan ada satu orang yang sudah mengabsen. Tidak mau absen seperti ini boleh juga. Misalkan kita bikin tetap di pool R-nya. Create new poll. Misalkan absen 12 IPA 1. Klik. Baru jawabannya hadir, sakit, izin, alpha. Jadi ada 3. Kalau sudah, klik done. Kemudian di share lagi. Misalkan ke grup tadi juga. Absen 12 IPA 1 itu tinggal dipilih hadirkah atau sakitkah. Hanya satu kali klik saja, karena kalau sudah masuk klik yang kedua maka akan hilang atau dia pindah. Misalkan ini sudah saya klik lagi, maka dia akan kembali ke 0. Jadi hanya satu kali klik saja hadir. Atau Bapak Ibu bisa ambil di klip ini. Nah, ini banyak sekali, ada pool R-nya sudah ada pool juga, ada quiz. Kalau mau pool silahkan ambil poolnya untuk menambahkan pertanyaan saja. Misalkan saya masih belum paham, maka pertanyaannya sedikit, tambahkan pertanyaan, diklik option tadi, saya ulangi, sudah diketik
add an option, tambahkan banyak. Sangat paham. Tuh, boleh dalam bentuk pilihan, boleh dalam bentuk quiz. Nah, kita bedakan saja. Pertama kita coba lihat dulu dengan soal yang sama ya. Kita bikin dalam unused voting. Kita create, tampilkan ini. Bapak Ibu tinggal pilih aja satu, atau kalau sudah pada unused vote kita hanya boleh vote-nya satu kali, jadi nggak boleh mengulang. Kalau di absen ini tadi, kalau Bapak Ibu kliknya 2 kali maka akan ada berubah, tapi kalau pakai unused dia tidak. Kemudian yang kedua, tetap dengan ini tadi, dengan pool ya kita pakai ya. Tadi unused, saya mau belajar, pertanyaannya sedikit, klik lagi optionnya, banyak ragu-ragu, kemudian kita pilih ke ini multiple pilihan ya, baru kita create. Nah, sedikit, banyak, ragu-ragu. Jadi bisa, itu bedanya. Kalau kita hanya ambil satu anonymous poll-nya aja hanya boleh 1 kali vote. Tapi kalau pakai pilihan ganda, Bapak Ibu bisa memilih lagi, bisa ambil banyak. Tuh, baru vote. Ulang lagi. Tuh. Misalkan hujankah hari ini? Ya. Tidak. Gerimis. Kita buat dalam bentuk quiz. Harus punya satu jawaban yang benar kalau quiz. Karena di rumah saya sedang gerimis, maka saya akan klik itu gerimis sebagai jawaban yang benar. Create lagi. Nah, ini. Ketika saya menjawab tidak, maka itu jawabannya salah. Karena jawaban yang benar ditunjukkan dengan pernyataan gerimis dengan kata dicentang. Ini bedanya. Ini jawaban yang salah dan ini jawaban yang benar. Ini dengan menggunakan pulse. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja di sini atau cari di loop yang ini. Misalnya pull. Itu aja. Itu yang tadi adalah pull bot. Ini ya. Itu yang saya buat. Jadi seluruhnya yang Bapak Ibu masukkan itu semuanya ada di sini.